em, apa namanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kita cepat aja, tapi aku ingin nyampein langsung karena aku takutnya nanti ada miskonsepsi gitu. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya aku minta bantuan teman-teman sih untuk minggu ini, setidaknya em, mempercepat proses untuk yang Komkes. Kalau nggak salah, Komkes itu aku nyuruhnya itu di pertemuan ke-12 baru ngirim ya, untuk yang template apa namanya, Wih, kamera gua on goblok. PKM AI. Ya ya, ingat nggak? Atau kalian Iya, memang Pak. atau kalian memang masih fokus di, ya wajar sih fokus di ini, di produksi karena memang memang itu yang harus dikejar. Jadi gini teman-teman, kita itu kan punya Prodi itu punya timeline ceritanya itu. Timelinenya adalah timeline untuk pelaporan hibah PKKM gitu. Nah, dari pelaporan hibah PKKM itu ternyata berakhir minggu ini alias hari Sabtu gitu. Nah, jadi di hari Sabtu besok akan ada kuliah mentoring dari em, apa namanya? Dari yang kemarin Bu Siti Karlinah dari Unpad, ingat nggak? Ingat nggak, teman-teman? Ingat, Pak. Ingat ya. Nah, tadi jam 8 itu beliau telepon untuk merubah konsep mentoringnya. Itu jadi ini request dari si dosen Unpad itu. Jadi aku minta bantuan teman-teman untuk apa namanya, mempercepat proses di bagian ini. Jadi kan aku udah bagiin formatnya ya. Udah pada dapat belum format ini? Kelas A dan kelas B. Udah, Pak. Di Lensa ada Udah, ya. Pak. Nah, Ya, ini teman-teman abaikan yang ini, tapi kalian masuk ke sini. dahuluan. Pendahuluan dan tujuan dan metode, pendahuluan dan tujuan. Gitu. Jadi em, pendahuluan dan tujuan ini teman-teman aku yakin masih banyak yang belum cari karena harusnya minggu depan gitu. Tapi ternyata memang harus maju seminggu untuk mencari kelas mentoring ini. Pelaporannya tuh kegiatan aktivitas berhenti di 15 Desember 2024 untuk laporan hibah. Jadi pada intinya gini, aku minta teman-teman menulis pendahuluan dan tujuan saja, gitu ya. Jadi yang ini nanti teman-teman hapus dulu nggak apa-apa. Yang halaman pengesahan. Jadi cuman ngirimnya cuman proposal eh, program kreativitas mahasiswa, judul programnya apa, terus artikel ilmiah. Jadi judul program ini jangan terkecoh ya. Judul program ini maksudnya adalah judul artikel. Ini artikel. Ini namanya untuk sementara nama ketuanya itu nggak usah melibatkan kakak angkatan dulu. Jadi cukup angkatan kalian dulu, tapi eh, dua orang dua orang. Nah, nanti teman-teman dari lembar ini lanjut langsung ke pendahuluan, gitu. Pendahuluan sama tujuan. Nah, apa yang ditulis? Tentu yang ditulis adalah topik-topik tentang eh, ini apa namanya, Komkes, gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Bener ya? Awas nanti kalau misalnya nanya. Izin saja, Pak. Hmm, Kalau yang di judul itu
di judul itu Mm-mm. artikel gimana ya Pak? Boleh Oke, kita teman-teman, cari. enggak, teman-teman kan di penugasan itu tuh teman-teman kan harusnya itu ya, nyarinya adalah artikel, bukan artikel, permasalahan kesehatan. Iya nggak sih? Aku bilangnya, bener nggak sih? Ya kan, ini sama Iya, sosial. Pak, benar. Nah, nih contoh ya, contoh, contoh misalnya aku cari jurnal, contohnya ini. Nah, ini kan dia sebuah jurnal, kelihatan nggak? Ya kan. Nah, ini dia komunikasi kesehatan, itu typo, jurnal kesehatan. Ini nggak bagus jurnalnya, sebentar. Contoh, yang paling mudah itu teman-teman nulis pendahuluan itu seperti nulis penelitian gitu. Aku buka ini aja lah, apa namanya, materinya. Ini materi untuk pertemuan 12, tapi gara-gara tadi ditelepon seperti itu, jadi semuanya langsung konslet semuanya. Maksudnya harus harus apa namanya, harus gerak cepat gitu. Saya sorry loading. Nah, jadi teman-teman itu tugasnya adalah mencari kasus kesehatan dan menuliskannya sebagai artikel ilmiah. Sebenarnya gitu. Sederhananya gini, em, ketika teman-teman itu menulis tentang komunikasi kesehatan, kalian boleh untuk membaca satu jurnal, terus mengadopsi itu, gitu ya, agar besok lancar ketika mentoring, gitu. Jadi teman-teman boleh tadi kayak jurnal di Comcast itu, teman-teman mencari tentang permasalahan kesehatan. Tapi aku tekankan dulu ya, tekankan dulu biar teman-teman nggak nggak kesusahan besok. Kita cuma punya waktu 40 menit. Woi, ini kelihatan nggak saya presentasinya? Nanti aku akan drop saat ini di Lensa, buat video ajar. Jadi teman-teman tinggal putar. Tapi gini, kan aku tadi suruh menulis di bagian pendahuluan sama aja, sama tujuan ya, gitu. Jadi kalau format jurnal ilmiah itu biasanya strukturnya pakai IMRAT, gitu ya. Ada introduction, material methods, result, discussion, sampai pada conclusion dan reference, gitu. Nah, ini aku lewati dulu, ini aku juga lewati dulu. Eh, yang satu ya. Nah, ini, sorry. Em, Ketika menulis introduction itu, teman-teman harusnya sudah memahami, apa namanya, memahami apa yang ingin ditulis di, oh nggak ada ya, di pendahuluan. Jadi di pendahuluan tersebut itu isinya adalah tentang data terkait permasalahan yang akan diangkat. Di dalamnya ada dasen sama dasolen. Apa yang seharusnya terjadi dan bagaimana faktanya terjadi. Misalnya dasennya itu adalah harusnya tidak ada orang yang korupsi di dunia ini, ternyata dasolennya adalah harusnya korupsi nggak ada, dasennya adalah banyak yang korupsi. Nah, itu kan udah pertentangan tuh, gitu. Nah, bagaimana cara mencari permasalahan tentang kesehatan? Ya sudah, misalnya mulai dari penerapan hidup bersih dan sehat. Contoh, banyak kasus-kasus di topik-topik komunikasi kesehatan tentang PHBS sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah mempelajari mitos atau faktanya. Banyak kasus, kalian bisa lihat di berita. Kalau nggak salah, yang paling yang paling dekat itu adalah adanya malpraktek imunisasi. Sampai menyebabkan si anak itu meninggal. Jadi ada rumah sakit RSUD mana, aku lupa, dia salah memberikan dosis, gitu kan, untuk imunisasi kepada pasien, sehingga pasien itu meninggal. Nah, itu kan masalah, dasen-dasalannya. Harusnya
Imunisasi itu adalah memperkuat sistem imun anak, tapi ternyata yang terjadi anak meninggal. Nah, itu kalian cari beritanya tentang itu, terus kemudian tulis di pendahuluan. Mudah, teman-teman. Aku nggak butuh apa namanya, nggak butuh perfect, tapi teman-teman sudah bisa menunjukkan bahwa di pendahuluan itu ada masalah yang diangkat. Imunisasi, buang sampah sembarangan, bahkan di Jogja sekarang banjir, kita nggak tahu ada genangan air yang disusupi kencing tikus, misalkan hal seperti itulah yang yang apa namanya yang harus kalian angkat. Nah, kita tuh kenapa sih kok harus menulis tentang topik-topik kesehatan? Karena dari topik-topik kesehatan itu akan lahir bagaimana cara menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak. Gitu, teman-teman. Misalnya ketika ada imunisasi tadi, terus ada kasus, berarti akan menimbulkan ketakutan kan? Ketakutan lahir karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan lahir karena kurangnya literasi tentang kesehatan atau imunisasi. Nah, kita membuat pesannya. Logikanya seperti itu. Gitu. Jadi di pendahuluan nanti itu teman-teman sudah by case. Cara dapetin case-nya di mana? Bisa baca jurnal dan ngembangin, atau bisa teman-teman lihat di media sosial, screenshot-screenshot, itu namanya studi pendahuluan. Teman-teman nanti bisa juga membuat artikel pendahuluan itu bisa bagus ketika ada gambar atau data yang mendukung. Tentunya jangan lupa untuk apa namanya pakai sumber ya, cantumin sumber gitu. Nah, seharusnya ada pertanyaan nggak? Terus nih, kalau kalau nggak paham nanya lu, gitu. Teman-teman, halo, ya Hmm. tidur semuanya nih. Oh iya Pak, berarti untuk judul tuh seperti yang Bapak tadi katakan, misalkan contohnya imunisasi gitu ya Pak. Mm-mm. Berarti tinggal dicari pendahuluannya dulu tentang permasalahan imunisasi yang tadi Bapak jelaskan. Contohnya kayak imunisasi yang kemarin menyebabkan seorang anak meninggal gitu. Kenapa gitu ya Pak? Dicari permasalahannya. Jadi pendahuluan itu adalah bentuk dari keresahan teman-teman yang nulis. Kenapa kok ini harus diangkat? Gitu. Sebenarnya ada apa gitu loh. Nah, kalian tuh sedang merayu orang yang membaca untuk apa namanya? Untuk ini loh ada kasus yang nggak bisa kita tutup sebelah mata gitu. Ada anak meninggal tapi kok kasusnya tentang imunisasi gitu. Nah, ini contoh nih. Nih, ini adalah contoh jurnal tentang komunikasi kesehatan pada mahasiswa dan peran masyarakat untuk menanggapi isu kesehatan mental. Jadi isunya kesehatan mental. Lihat kita pendahuluannya. Kalian ini umum, terus kemudian ada pemahaman tentang gangguan kesehatan, dia pakai referensinya, kelihatan nggak? World Health Organization, terus kemudian baru nih dia ke kasusnya, perbincangan bla 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 bla, sampai ke ada fakta sebagai mahasiswa perilaku yang menonjol ada penuh dengan persaingan menunjukkan fakta yang bahwa sebagai seorang mahasiswa mereka cenderung lebih tertutup dan menunjukkan apa yang dialami. Nah, isu-isu seperti inilah yang kalian angkat. Itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi banyak baca jurnal kalian akan terinspirasi. Kalau menurut aku itu. Oke, jadi di pendahuluan itu kalian memperkenalkan sebenarnya tuh aku tuh meneliti apa sih? Masalahnya tuh di mana? Itu pendahuluan. Datanya mana? Oh, aku ambil dari pemberitaan. Oh, aku ambil dari media sosial. Oh, aku ambil dari jurnal. Itu bisa. Jadi orang yang baca itu tahu kamu berangkat untuk meneliti apa. Itu pendahuluan. Gitu, teman-teman. Udah dapat mata kuliah Metopen kan ya? Atau belum? Udah, Pak. Nah, ya gitu cara nulis pendahuluan. Baru Jadi Pak. jadi teman-teman harus itu apa namanya? Harus em, memperkenalkan kamu tuh mau meneliti apa di bidang Komkes.
Gitu ya. Gitu aja ya. Ya. Oke. Nah, yang dibutuhkan itu hanya satu lembar, teman-teman. Dua lembar sama tujuan deh. Gitu. Dua lembar sama tujuan. Jadi, yang di sini, ini nanti kalian di template-nya di download di Lensa, cover, terus kemudian ini terserah mau dipertahankan atau tidak, dihapus juga nggak apa-apa. Langsung di bagian ini, pendahuluan satu lembar, tujuan, terus yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi yang dikerjakan hanya satu, dua, dan tujuh saja. Yang metode hasil pembahasan kesimpulan dihapus dulu sampai ucapan terima kasih di formatnya. Jadi kalian besok mungkin ngumpulinnya adalah proposal kreativitas mahasiswa, terus kemudian formatnya pakai ini, judul programnya ini adalah judul artikel ya, sekali lagi ya, gitu. Abaikan yang ini, jadi cuma nulis judul, nama kalian, gitu. Kalau ini ada tiga, karena maksimal, gitu, kita coba pakai nama kalian semua dulu aja. Jadi satu kelompok tiga orang, nggak ngelibatin kakak kelas. Kan awalnya aku suruh pakai kakak kelas kan, untuk besok pagi. Untuk besok itu pakai tiga nama. Jadi satu kelompok tiga orang, gitu ya. Ini dihapus, nggak apa-apa, langsung ke pendahuluan, terus tujuan, habis itu daftar pustaka aja dulu. Kalau ini mau dilengkapi bagus, yang ini, yang apa identitas diri. Tapi kalau mau dihapus juga nggak apa-apa. Jadi kurang lebih sekitar 3 lembar atau 4 lembar, paling banyak 5 lembar kok sama daftar pustaka. Tujuan itu di pointing aja, satu untuk mengkaji, dua untuk apa gitu. Pasti kalian bisa lah. Karena di setiap contoh proposal pasti tujuan itu tulisannya ketika kamu meneliti di pendahuluan tujuan penelitian kamu untuk menjawab apa. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Bapak-bapak, Ya. itu kan tiga satu kelompok 3 orang. Berarti itu Iya. nggak jadi pakai yang angkatan atas. Enggak. Karena nanti akan susah ke depannya. Tapi kalau misalnya, jadi gini, PKM itu nanti akan ada sosialisasi lanjutan. Tapi kepentingannya malam ini adalah karena besok hari Sabtu itu ada kelas mentoring sama dosen Unpad via online juga. Dia minta untuk merubah template-nya, jadi harus tahu apa sih yang sedang topik kesehatan apa yang akan di apa diakses oleh teman-teman, yaitu PHBS, kesehatan mental, dan topik-topik kesehatan lainnya. Itu, itu teman-teman, ya, oke. Jadi satu kelompok 3 orang itu dari kelas Oke, A dan Bapak. apa? Kelas A dan B. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Udah? Saya Gimana Yan? berarti cutting tuh nggak jadi ya Pak? Berarti jadinya sama kelas B dan A gitu. Betul, jadi sudah saya tekankan besok Sabtu itu ada kelas mentoring komunikasi kesehatan dari dosen 4 via online. Dalam rangka mensukseskan kelas mentoring, maka kalian harus mengumpulkan yang tadi saya sebutkan. Cover, pendahuluan, tujuan, daftar pustaka. Paling banyak 5 lembar. Pendahuluannya nggak usah banyak-banyak, 1 lembar aja cukup. Angkat tema-tema kesehatan, riset, dapetin dari jurnal atau dari kasus-kasus yang beredar di medsos. Tentang kesehatan mental, tentang komunikasi terapeutik. Kalau kalian tahu ada 3 sampai 4 anak saudara dibunuh karena orang tuanya sedang mengejek orang yang membunuh tersebut. Itu viral di daerah atau daerah mana, tapi itu jelas itu apa namanya ada sesuatu yang di sana apalagi terkait mental illness. Itu ada juga kasus tentang bagaimana kita membeli barang itu terlalu mudah alias FOMO, menghabiskan uang untuk membeli sesuatu yang apa namanya yang em,
yang benar-benar ini nggak berfaedah sama sekali gitu. Nah, itu ya, cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kasusnya banyak teman-teman sebenarnya untuk Komkes ini. Karena Komkes itu bukan tentang penyakit aja atau tentang perilaku hidup bersih saja, tapi secara fisik dan mental itu semuanya masuk ke kajian komunikasi kesehatan. Bahkan eh, di bagian kalian menerima pesan toksik atau pesan yang berbau pornografi dan pornoaksi, itu termasuk kajian Komkes. Jadi jangan berpikir nanti menulisnya harus tentang kesehatan, enggak. Kalau kalian jeli, angkat apa yang kalian sedang kerjakan sekarang terkait miras, masukkan itu ke dalam proyeksi pendahuluannya Komkes. Mau itu dari segi budayanya, mau itu dari segi apa namanya bahaya miras itu sendiri, mau itu dari segi komunikasi terapeutik terhadap pecandu alkohol, monggo. Itu akan lebih memudahkan kalian karena kalian udah riset. Harusnya kalian udah riset ketika kalian buat skrip di awal, dan aku yakin kalian udah riset. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar film fiksi semata gitu. Gitu. Itu sih saran aku sih. Jadi banyak jangan dikecilkan arti dari Komkes itu sendiri. Gitu. Nah, PJ kelas A siapa? Rahma ya? Bukan. Iya, Sa, Pak, Rahma. Rahma sama yang kelas B siapa? Dan Pak, Oke. Masalahnya di sini. Masalahnya adalah, kenapa? baru aku mau jelasin. Tenang deh, sabar. Masalahnya adalah, yang tadi aku suruh tulis untuk, apa namanya, pendahuluan, tujuan, daftar pustaka sama cover, itu dimintanya besok pagi, teman-teman. Subhanallah, Bapak. Besok paginya itu kemungkinan ya jam 11 lah, gitu loh. Sebelum duhur lah, intinya itu. Gitu. Ya Allah, Pak, minimal habis maghrib. Ya, aku juga maunya minimal hari Jumat. Tapi ternyata dosennya minta besok pagi. Aku ajarin cara cepatnya Hmm. ya. Aku ajarin cara cepatnya ya. Cara cepatnya gini. Misal, kalian menemukan jurnal dari sini. Misalnya ini. Komunikasi kesehatan mental pada mahasiswa dan peran masyarakat menanggapi isu kesehatan mental. Misalnya ini ya. Ini cara cepatnya. Nah, abstrak itu adalah dari A sampai Z. Jadi dia ada pendahuluan sampai konklusi. Kita abaikan. Tapi di sini, di pendahuluan ini, adalah tidak plagiat ketika kalian merubah objek penelitiannya mau di mana. Kalau ini dari Mandalika, dia Pelita Harapan, berarti Jakarta, berarti kalian tinggal menambahkan komunikasi kesehatan mental pada mahasiswa dan para masyarakat menanggapi isu kesehatan mental di Yogyakarta. Misalkan seperti itu. Nah, tinggal kalian parafrase di bagian ini, di bagian pendahuluannya. Itu cara cepatnya. Gitu. Jadi silakan B-jurnal. Tentu di daftar pustakanya harus mencantumkan sumber dari jurnal dan juga apa yang dikutip di jurnal tersebut. Gitu ya. Oke. Jadi nanti aku minta toleransi ke dosen Unpadnya untuk paling enggak habis duhur lah ya, sebelum asar gitu. Gitu. Oke teman-teman. Halo? Nggih, Pak. Oke. Iya, Pak. Lah, yang kok suaranya cewek. Oke, berarti Oh iya, Pak. ya, apa? Nisa Fitriani Hakim ada di sini nggak? Oh iya apa, Dian tadi. Anissa Fitriani Hakim adakah di ruangan ini? Nis? Iya, ini. Nis?
Yes. Ya, jadi gini teman-teman. Pertama, nanti si 5 lembar itu nanti dikumpulkan via email, ya. Jadi aku akan share emailnya ke Mbak Rahma sama Mas Dian. Itu teknisnya. Nanti teman-teman silakan ngumpulin dulu di Mbak Rahma dan Mas Dian agar nanti Mas Dian dan Mbak Rahma itu sekali ngirim emailnya. Peng itu sekali ngirim itu ada beberapa file di dalamnya. Tek, 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 gitu. Jadi kalian janjian aja sama Mbak Rahma sama Mas Dian kapan paling lambat drop dulu di Rahma sama Dian. Habis itu Rahma sama Dian nanti kirim ke dosen 4-nya. Terus kemudian teman-teman di hari Sabtu nanti itu ada kelas mentoring. Jadi ketika paper kalian diuji sama dosen 4 itu, teman-teman harus menjelaskan tujuan sama kenapa kok memilih topik itu. Ini sifatnya adalah diskusi dan perbaikan. Jadi tidak ada benar salah. Yang ada hanyalah kemajuan untuk nanti di UAS nanti itu artikel ilmiahnya teman-teman dari proposal itu keren. Gitu ya. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Bapak mohon maaf. Hmm. Misal kan Sabtu itu ada kelas online kan ya. Nah, itu kami ada jadwal syuting. Itu bagaimana ya, Bapak? Perwakilan kelompok aja. Oh iya, baik Hmm. Bapak. Terima kasih. Emang em, aku sendiri menyadari bahwa kenapa banyak jadwalku di minggu ini sampai minggu depan itu full onlinein itu karena menghargai produksi teman-teman yang saya nggak tahu produksinya kenapa berlalu-lalu tapi ya kalian patut dapat karena di UAS-nya yang paling berat adalah di Galaxy. Jadi kalau untuk mata kuliahku yang lain, insya Allah kalau masih bisa online akan aku online kan. Demi menjaga jadwal produksi teman-teman. Mau itu kelompok sinema apapun itu, gitu. Karena kan mau dipamerkan, ya kan ya. Jadi harus perfect dan udah ditentuin kalau teman-teman nanti ngirim perwakilan rapat ke Galaxy besok pagi siang ya. Itu eh, agar kita benar-benar serius untuk di event Galaxy Antariksa ini 2025 gitu. Jadi UASnya kalian benar-benar pameran karya. Gitu teman-teman. Jadi siap-siap untuk berdarah-darah di semester ini. Nggak apa-apa, sebentar lagi selesai kok. Bapak, Ya, pendahuluannya nanti 5 lembar ya berarti. 5 halaman. jadi Satu gini, pendahuluan. Kok kita banyak itu banget 5 halaman? Iya, Vina banyak banget sih, Mas. Lu ini doang. ini halaman 1 cover, ya kan? Ini halaman 1 cover. Terus kemudian halaman 2-nya itu pendahuluan 1 lembar. Set. Terus halaman ketiganya itu tujuan. Sampai sini aja nih tujuan nih. Gitu. Terus kemudian nanti eh, daftar pustaka. Udah 1 lembar aja. Gitu. Udah running out time nih. Udah lah ya. Iya, 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 Pak. Makasih, Pak. Jadi Telat total join. 5 lembar itu total yang ditulis Iya. untuk pendahuluan satu satu Iya. satu dan termasuk cover. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Sampai ketemu di hari Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil Semoga alamin. beres. Alhamdulillahirobbilalamin. kelas praktisi mengajar nanti hari Sabtu jam 2 siang online. Oke? Baik, Oke, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya, Bos. Terima kasih, Pak. Yuk, maaf ya. Assalamualaikum. Salam. Dah. Terima kasih Pak Ade. Yuk. Terima kasih Pak. Tidur. Selamat semuanya. Terima kasih, Pak Ade. Oke, oke. Nggak tidur, Thank Pak you. Ade nih. Enggak, nanti masih buat video ajar buat komunikasi antar budaya kalau nggak salah. Gitu. Dah ya, bye. Bye.